Pagi itu, seperti biasa aku bangun sebelum azan subuh berkumandang. Saat sebagian orang masih terlelap, aku sudah sibuk mencuci botol susu anak, menyiapkan sarapan sederhana, menyetrika seragam kerja, dan memastikan kebutuhan rumah tangga hari itu cukup. Namun di tengah semua kesibukan itu, ada satu hal yang selalu membuat dadaku sesak. Sudah bertahun-tahun menikah, aku tidak pernah menerima uang bulanan dari suamiku. Yang lebih menyakitkan, setiap kali aku bertanya tentang kebutuhan rumah tangga, jawabannya selalu sama. Kan kamu juga kerja? Kalimat itu sederhana, tetapi setiap kali mendengarnya, rasanya seperti ada beban yang semakin berat di pundakku. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus bertahan. Dan aku juga tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, keputusan yang kuambil akan membuat suamiku dan mertuaku menyesal sepanjang hidup mereka. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Namaku Rina. Usiaku 30 tahun dan aku memiliki seorang anak laki-laki berusia 3 tahun bernama Arka. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajiku tidak besar, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika digunakan dengan sangat hemat. Sedangkan suamiku, Dimas, memiliki penghasilan yang jauh lebih baik dariku. Ia bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan logistik dan menerima gaji beberapa kali lipat dibandingkan penghasilanku. Namun anehnya, aku tetap harus membiayai sebagian besar kebutuhan rumah tangga. Mulai dari susu anak, pempes, biaya sekolah bermain, kebutuhan dapur, hingga keperluan sehari-hari. Awalnya aku berpikir mungkin kondisi ekonomi sedang sulit. Mungkin suamiku sedang memiliki banyak tanggungan. Mungkin ada kebutuhan yang belum ku ketahui. Karena itulah aku memilih diam. Aku memilih percaya. Aku memilih bersabar. Sayangnya, kesabaranku justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Setiap akhir bulan, aku selalu menghitung sisa uang dengan cermat. Seringkali aku harus mengurangi keinginanku sendiri demi kebutuhan anak. Aku sudah lama tidak membeli pakaian baru. Tas kerjaku mulai usang. Sepatuku bahkan pernah sobek dan kujahit sendiri. Tetapi aku tidak pernah mengeluh. Bagiku, kebahagiaan anak jauh lebih penting. Yang membuatku sedih bukan soal uang, melainkan kenyataan bahwa suamiku tidak pernah menghargai semua pengorbananku. Hubungan Dimas dengan kedua orang tuanya sangat dekat. Sebenarnya aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Aku juga menghormati mertuaku. Aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Setiap akhir pekan aku datang membantu membersihkan rumah mereka. Aku memasak jika ada acara keluarga. Aku tidak pernah membantah perkataan mereka. Tetapi semakin lama, aku mulai menyadari sesuatu. Dalam rumah tangga kami, pendapatku hampir tidak pernah dianggap. Semua keputusan selalu mengikuti keinginan orang tua Dimas. Jika ibunya berkata A, maka Dimas akan memilih A. Jika ayahnya berkata B, maka Dimas akan memilih B. Bahkan ketika keputusan itu merugikan keluarganya sendiri, termasuk aku dan anak kami. Suatu malam aku memberanikan diri berbicara. Dimas, susu Arka tinggal sedikit. Minggu depan harus beli lagi. Dimas tetap memainkan ponselnya. Nanti juga ada uang. Ada dari mana? Kamu kan gajian minggu depan. Aku terdiam. Hatiku terasa perih. Aku mencoba tersenyum. Tapi gajiku juga untuk kebutuhan lain. Dimas menghela napas. Jangan terlalu banyak hitung-hitungan. Aku menggigit bibir menahan kecewa. Karena setiap bulan justru aku yang harus menghitung semuanya. Jika aku tidak menghitung, siapa yang akan memastikan kebutuhan anak cukup? Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku tidak ingin anakku melihat ibunya sedih. Beberapa hari kemudian aku mengetahui sesuatu yang membuatku semakin terpukul. Saat berkunjung ke rumah mertua, tanpa sengaja aku mendengar percakapan mereka. Dimas sudah transfer bulan ini.
Tanya ibu mertuaku. Sudah, Bu. Syukurlah. Aku terdiam. Transfer? Transfer apa? Ketika pulang, aku akhirnya mengetahui kenyataannya. Ternyata setiap bulan Dimas rutin memberikan sebagian besar penghasilannya kepada orang tuanya. Jumlahnya jauh lebih besar dibanding kebutuhan anak kami sendiri. Aku tidak keberatan membantu orang tua. Aku juga ingin berbakti kepada mereka. Tetapi bagaimana mungkin kebutuhan anak sendiri sering kekurangan sementara uang mengalir begitu banyak ke tempat lain? Malam itu aku tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mulai mempertanyakan arti keberadaanku dalam rumah tangga ini. Apakah aku hanya dianggap pelengkap? Apakah perjuanganku tidak pernah terlihat? Dan yang paling menyakitkan, apakah anak kami bukan prioritas bagi ayahnya sendiri? Aku masih memilih bertahan. Aku masih memilih bersabar. Karena aku percaya suatu hari nanti keadaan akan berubah. Aku percaya ketulusan akan menemukan jalannya. Namun aku tidak tahu bahwa sebentar lagi hidupku akan memasuki babak yang jauh lebih berat. Sebuah kejadian besar akan membuka mataku tentang siapa yang benar-benar peduli padaku. Dan dari situlah perjalanan yang membuat suamiku dan mertuaku menyesal akan dimulai. Sejak malam ketika aku mengetahui bahwa sebagian besar penghasilan suamiku diberikan kepada orang tuanya, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku mencoba memahami keadaan dari berbagai sisi. Mungkin mertuaku sedang membutuhkan bantuan. Mungkin ada alasan yang belum ku ketahui. Mungkin aku terlalu cepat menilai. Namun semakin hari, semakin banyak kenyataan yang membuat hatiku terluka. Setiap pagi aku tetap menjalani rutinitasku seperti biasa. Bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, memandikan Arka, lalu berangkat bekerja. Di kantor, aku berusaha tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Padahal hampir setiap hari aku memikirkan bagaimana cara mengatur uang agar cukup sampai akhir bulan. Suatu siang, ketika jam istirahat, aku membuka aplikasi perbankan. Saldo rekeningku membuatku menghela napas panjang. Masih ada seminggu lagi sebelum gajian. Sementara susu Arka tinggal beberapa kaleng terakhir. Aku mulai menghitung pengeluaran satu persatu. Biaya listrik, biaya internet, biaya kebutuhan dapur, biaya transportasi, dan kebutuhan anak. Semuanya terasa seperti teka-teki yang harus kususun agar tidak ada yang kurang. Di saat yang sama, aku tahu suamiku tidak pernah mengalami kesulitan seperti itu. Penghasilannya jauh lebih besar. Tetapi entah mengapa, aku selalu dibiarkan berjuang sendiri. Malam harinya aku kembali mencoba berbicara baik-baik. Dimas, boleh aku tanya sesuatu? Apa? Kita sebenarnya punya masalah keuangan atau tidak? Dimas terlihat heran. Maksudnya? Aku hanya ingin tahu kondisi kita yang sebenarnya. Kita baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, kenapa kebutuhan rumah selalu aku yang tanggung? Wajahnya langsung berubah. Kamu mempermasalahkan itu lagi. Aku menarik napas. Aku tidak mempermasalahkan. Aku hanya ingin kita sama-sama bertanggung jawab. Dimas meletakkan ponselnya. Aku juga bertanggung jawab. Tapi aku tidak merasakannya. Kalimat itu keluar begitu saja. Untuk beberapa detik ruangan menjadi sunyi. Kemudian Dimas berdiri dan masuk ke kamar tanpa menjawab. Meninggalkan aku sendirian di ruang tamu. Malam itu aku sadar. Suamiku tidak pernah benar-benar mau mendengar perasaanku. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar suamiku mengadakan acara kumpul keluarga. Aku datang dengan senyum terbaik yang kumiliki. Seperti biasa, aku membantu menyiapkan makanan dan minuman. Aku berpindah dari dapur ke ruang tamu tanpa banyak istirahat. Sementara para anggota keluarga lain bercengkerama. Saat sedang menyusun piring, aku mendengar percakapan yang membuat langkahku terhenti. Untung Dimas anak yang berbakti. Itu memang jarang. Iya, gajinya selalu mengutamakan orang tua. Aku menoleh perlahan. Mereka sedang membicarakan suamiku. Ibu mertuaku tersenyum bangga. Dimas selalu ingat keluarganya. Keluarga. Kata itu menusuk perasaanku.
Bukankah aku dan Arka juga keluarganya? Mengapa seolah kami tidak termasuk dalam daftar itu? Aku kembali ke dapur dan menahan air mata. Aku tidak ingin merusak suasana acara. Tetapi di dalam hati, aku merasa sangat sendirian. Beberapa hari setelah acara itu, keadaan semakin sulit. Arka jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan. Namun malam harinya suhu tubuhnya meningkat. Aku panik. Aku langsung membawanya ke klinik. Saat itu dompetku hampir kosong. Aku menelepon Dimas. Namun teleponku tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Tetap tidak diangkat. Akhirnya aku menggunakan sisa tabungan darurat yang kusimpan diam-diam. Ketika Dimas pulang malam hari, Arka sudah tertidur. Aku tadi telepon berkali-kali. Aku lagi di rumah orang tua. Arka sakit. Dimas terlihat terkejut. Kok tidak bilang? Aku menatapnya. Aku ingin tertawa sekaligus menangis. Aku sudah bilang. Tapi teleponku tidak diangkat. Dimas terdiam. Untuk pertama kalinya aku melihat rasa bersalah di wajahnya. Namun rasa bersalah itu hanya bertahan sebentar. Keesokan harinya semuanya kembali seperti biasa. Dan aku kembali berjuang sendirian. Hari demi hari berlalu. Aku mulai merasa lelah. Bukan lelah secara fisik, melainkan lelah secara batin. Aku merasa semua usahaku tidak pernah dihargai. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku tidak pernah menuntut kemewahan. Aku hanya ingin dihargai sebagai pasangan. Tetapi harapan itu terasa semakin jauh. Sampai suatu malam aku membuka buku tabungan lama milikku. Di sana tersimpan catatan mimpi yang pernah kutulis sebelum menikah. Aku membaca satu persatu. Punya rumah sederhana. Membesarkan anak dengan bahagia. Menjadi pasangan yang saling mendukung. Aku tersenyum pahit. Sebagian besar mimpi itu terasa sangat jauh sekarang. Namun malam itu aku membuat keputusan penting. Jika aku tidak bisa mengubah orang lain, maka aku harus mulai mengubah diriku sendiri. Dan keputusan kecil itu kelak akan menjadi awal dari perubahan besar yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Keputusan yang kubuat malam itu sederhana. Aku ingin berhenti menunggu penghargaan dari orang lain. Aku ingin mulai menghargai diriku sendiri. Selama ini hampir seluruh hidupku berputar pada kebutuhan orang lain. Kebutuhan suami, kebutuhan anak, kebutuhan mertua. Aku selalu menempatkan diriku di urutan terakhir. Sampai akhirnya aku lupa bahwa aku juga manusia yang memiliki mimpi. Aku juga memiliki masa depan. Aku juga berhak berkembang. Sejak saat itu aku mulai memanfaatkan waktu luang dengan lebih baik. Setelah Arka tidur, aku belajar. Aku mengikuti pelatihan daring gratis. Aku mempelajari keterampilan administrasi digital yang sedang banyak dibutuhkan perusahaan. Awalnya tidak mudah. Tubuhku sering kelelahan. Mataku terasa berat. Tetapi setiap kali ingin menyerah, aku teringat masa-masa ketika harus menghitung uang belanja hingga lembar terakhir. Aku tidak ingin hidup seperti itu selamanya. Beberapa bulan kemudian hasilnya mulai terlihat. Atasanku memperhatikan perkembangan pekerjaanku. Aku menjadi lebih cepat, lebih teliti, lebih percaya diri. Suatu pagi aku dipanggil ke ruang manajer. Jantungku berdebar. Aku takut melakukan kesalahan. Namun ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Rina, kami melihat perkembanganmu sangat baik. Aku tersenyum gugup. Terima kasih, Pak. Kami ingin menawarkan posisi baru. Aku hampir tidak percaya. Posisi baru berarti tanggung jawab baru. Dan yang paling penting, penghasilan yang lebih baik. Saat keluar dari ruangan itu, aku menangis haru di toilet kantor. Sudah lama aku tidak merasakan kebahagiaan seperti itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa usahaku dihargai. Aku pulang dengan semangat. Namun saat menceritakan kabar itu kepada Dimas, reaksinya tidak seperti yang kubayangkan. Oh, hanya itu. Oh, tidak ada ucapan selamat. Tidak ada pelukan. Tidak ada kebanggaan. Aku tersenyum tipis menutupi kecewa. Mungkin aku terlalu berharap.
Beberapa minggu kemudian kenaikan gajiku mulai berlaku. Aku tidak langsung mengubah gaya hidup. Aku tetap hidup sederhana. Namun kini aku bisa menabung. Sedikit demi sedikit. Aku membuka rekening khusus. Tidak ada yang tahu. Bahkan Dimas. Aku menyisihkan uang setiap bulan. Bukan untuk menyembunyikan sesuatu. Melainkan untuk melindungi masa depan anakku. Karena aku sadar. Jika suatu hari terjadi hal buruk, setidaknya Arka masih memiliki pegangan. Perubahan lain juga mulai terjadi. Aku menjadi lebih percaya diri. Lebih berani menyampaikan pendapat. Lebih tegas ketika sesuatu tidak sesuai. Dan ternyata hal itu membuat beberapa orang tidak nyaman. Terutama ibu mertuaku. Suatu hari beliau berkata, "Kamu sekarang sibuk sekali." Aku tersenyum. "Iya Bu, pekerjaan sedang banyak. Jangan sampai lupa tugas sebagai istri." Aku mengangguk sopan. Namun untuk pertama kalinya aku tidak merasa bersalah. Aku tahu aku tidak melakukan kesalahan. Aku hanya sedang berusaha memperbaiki hidupku. Tanpa kusadari, langkah kecil yang kuambil mulai mengubah banyak hal. Aku belum tahu kemana jalan ini akan membawaku. Tetapi satu hal yang pasti. Aku tidak lagi menjadi wanita yang hanya diam menerima keadaan. Dan perubahan itu mulai membuat beberapa orang gelisah. 6 bulan berlalu sejak aku mendapatkan promosi. Kehidupan kami perlahan berubah. Tetapi bukan ke arah yang kuharapkan. Justru semakin banyak kenyataan yang terbuka. Suatu sore aku pulang lebih awal. Kebetulan pekerjaanku selesai lebih cepat. Saat masuk rumah, aku mendengar suara Dimas berbicara melalui telepon. Aku tidak sengaja mendengarkan. Namun kalimat yang kudengar membuatku membeku. "Iya Bu, tenang saja. Bulan depan aku transfer lagi." Aku diam. Tidak usah khawatir soal kebutuhan rumah. Hatiku bergetar. Karena kenyataannya, kebutuhan rumah selama ini justru banyak ditanggung olehku. Aku masuk perlahan. Dimas langsung menghentikan pembicaraan. Aku tidak berkata apa-apa. Tetapi malam itu aku mulai menyusun banyak kepingan yang selama ini tercecer. Beberapa hari kemudian kejutan lain datang. Seorang kerabat tanpa sengaja bercerita bahwa Dimas membantu membayar cicilan kendaraan milik adiknya. Aku terdiam. Aku tidak pernah diberitahu. Aku tidak marah karena ia membantu keluarganya. Yang membuatku sedih adalah kenyataan bahwa aku selalu menjadi orang terakhir yang mengetahui semuanya. Padahal aku istrinya. Malam itu aku mengajak Dimas berbicara serius. Aku ingin tahu satu hal. Apa? Apakah aku masih dianggap pasangan dalam rumah tangga ini? Dimas terlihat bingung. Maksud kamu? Kenapa semua keputusan penting selalu dilakukan tanpa melibatkanku? Wajah Dimas berubah. Aku bisa melihat ia mulai tidak nyaman. Namun kali ini aku tidak mundur. Aku sudah terlalu lama diam. Aku hanya ingin dihargai. Kalimat itu membuat ruangan terasa sunyi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menyampaikan semua yang selama ini kusimpan. Tentang rasa lelah, tentang rasa kecewa, tentang perjuangan yang tidak pernah terlihat, tentang anak yang membutuhkan perhatian lebih, tentang diriku yang selalu berusaha menjadi istri terbaik. Aku menangis. Bukan karena lemah, tetapi karena terlalu lama menahan semuanya sendiri. Dimas tidak banyak bicara malam itu. Namun aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Seolah untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa istrinya selama ini sedang terluka. Sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Karena di saat yang sama, sebuah kesempatan besar sedang mendatangiku. Kesempatan yang akan mengubah seluruh hidupku. Kesempatan yang nantinya membuat suamiku dan mertuaku menyadari betapa besar arti kehadiranku selama ini. Beberapa hari setelah percakapan panjang dengan Dimas, aku mencoba fokus pada pekerjaanku. Aku tidak lagi berharap perubahan besar akan terjadi dalam semalam. Aku sudah terlalu sering kecewa karena harapan yang tidak sesuai kenyataan. Suatu pagi, manajer perusahaan memanggilku ke ruangannya. "Rina, ada proyek baru dari kantor pusat." Aku mengangguk. "Dan kami ingin kamu memimpinnya."
Aku terkejut. Saya, Pak. Iya. Selama ini hasil kerjamu sangat baik. Kami percaya kamu mampu. Jantungku berdegup cepat. Aku tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kepercayaan sebesar itu. Proyek tersebut berlangsung selama beberapa bulan dan melibatkan banyak divisi. Jika berhasil, peluang karierku akan meningkat pesat. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di rumah, aku menceritakan semuanya kepada Dimas. Namun lagi-lagi responsnya biasa saja. Bagus kalau begitu. Hanya itu. Tetapi kali ini aku tidak kecewa. Aku mulai belajar bahwa kebahagiaanku tidak boleh bergantung pada pengakuan orang lain. Aku menjalani proyek itu dengan sungguh-sungguh. Pulang lebih malam. Belajar lebih banyak. Bekerja lebih keras. Meski lelah, aku merasa hidupku mulai bergerak maju. Beberapa bulan kemudian, hasil proyek diumumkan. Tim kami menjadi yang terbaik. Dan aku mendapat penghargaan dari perusahaan. Tidak hanya itu, aku juga mendapatkan kenaikan jabatan yang cukup besar. Gajiku meningkat hampir 2 kali lipat. Saat menerima penghargaan di atas panggung, aku teringat masa-masa ketika harus menghitung uang untuk membeli susu anak. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena sedih, tetapi karena aku berhasil melewati semuanya. Tanpa kusadari, kabar keberhasilanku mulai tersebar ke keluarga besar. Dan sejak saat itu, sikap beberapa orang mulai berubah. Perubahan pertama datang dari keluarga suamiku. Jika dulu aku sering dianggap biasa saja, kini mereka mulai sering menghubungiku. Awalnya hanya bertanya kabar, lalu meminta bantuan kecil. Kemudian meminta bantuan yang lebih besar. Suatu hari ibu mertuaku menelepon. "Rina, kamu sibuk?" "Masih di kantor, Bu." "Oh, nanti kalau ada waktu, Ibu mau minta bantuan sedikit." Aku mengiyakan dengan sopan. Namun aku mulai menyadari sesuatu. Perhatian yang dulu tidak pernah kuterima, kini muncul ketika mereka tahu aku berkembang. Aku tidak marah. Aku juga tidak dendam. Tetapi aku menjadi lebih berhati-hati. Sementara itu, Dimas mulai melihat perubahan yang terjadi padaku. Aku lebih percaya diri, lebih tenang, lebih mandiri. Dan yang paling berbeda, aku tidak lagi bergantung kepadanya dalam banyak hal. Hal itu ternyata membuatnya gelisah. Suatu malam ia berkata, "Kamu sekarang beda." Aku tersenyum. Semua orang pasti berubah. Tapi kamu seperti menjauh. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, Dimas merasakan apa yang selama ini kurasakan. Bukan karena aku sengaja menjauh, melainkan karena selama bertahun-tahun aku terbiasa berjalan sendiri. Dan kini aku sudah belajar berdiri dengan kakiku sendiri. Suatu hari Arka bertanya polos, "Bunda, kenapa Bunda selalu kerja?" Aku tersenyum dan memeluknya. Supaya Arka bisa sekolah dan punya masa depan yang baik. Jawaban itu membuatku semakin yakin. Semua perjuangan ini bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk anakku. Anak yang selama ini menjadi alasan terbesarku untuk tetap kuat. Suatu sore aku menghadiri acara keluarga. Di sana aku bertemu salah satu kerabat yang cukup dekat dengan keluarga suamiku. Saat sedang berbincang santai, ia mengatakan sesuatu yang membuatku terkejut. "Rina, kamu hebat ya bisa bertahan selama ini." Aku tersenyum bingung. "Maksudnya?" Ia terlihat ragu. "Loh, kamu tidak tahu?" "Tahu apa?" Kerabat itu akhirnya bercerita. Ternyata selama bertahun-tahun, banyak anggota keluarga yang mengetahui kondisi rumah tanggaku. Mereka tahu aku sering menanggung kebutuhan rumah. Mereka tahu aku bekerja keras membiayai kebutuhan anak. Mereka bahkan tahu beberapa keputusan yang diambil Dimas sering mengabaikan kepentingan keluarganya sendiri. Aku terdiam. Hatiku terasa campur aduk. Jadi selama ini banyak orang tahu, namun tidak ada yang pernah benar-benar berbicara kepadaku. Malam itu aku pulang dengan pikiran yang penuh. Aku duduk di samping Arka yang sedang tidur. Aku memandangi wajahnya yang tenang. Lalu aku bertanya kepada diriku sendiri,
Berapa banyak waktu yang sudah kuhabiskan untuk berharap pada orang yang tidak benar-benar melihat perjuanganku? Beberapa hari kemudian aku menemukan catatan lama berisi pengeluaran rumah tangga selama bertahun-tahun. Aku membacanya satu persatu. Angka demi angka. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Aku baru sadar betapa besar pengorbanan yang telah kulakukan. Selama ini aku terlalu sibuk bertahan hingga lupa menghargai diriku sendiri. Dan malam itu aku berjanji. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku dianggap tidak penting. Kesempatan besar kembali datang. Perusahaan tempatku bekerja menawarkan posisi baru di kota lain. Jabatan lebih tinggi. Penghasilan lebih baik. Fasilitas lebih lengkap. Aku memikirkan tawaran itu selama berminggu-minggu. Ini bukan keputusan mudah. Karena akan memengaruhi masa depan keluargaku. Akhirnya aku mengajak Dimas berbicara. Aku mendapat tawaran promosi. Dimas terlihat tertarik. Lalu, aku ingin mengambilnya. Di kota lain. Iya. Wajahnya langsung berubah. Kamu serius? Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku memilih sesuatu berdasarkan masa depan dan kebahagiaanku sendiri. Bukan berdasarkan keinginan orang lain. Kabar itu membuat keluarga suamiku terkejut. Mereka tidak menyangka aku berani mengambil langkah sebesar itu. Ibu mertuaku bahkan beberapa kali mencoba membujukku agar membatalkan rencana tersebut. Namun kali ini aku tetap pada pendirianku. Aku menjelaskan semuanya dengan sopan. Tanpa emosi. Tanpa kemarahan. Tanpa menyalahkan siapapun. Karena aku sadar. Keputusan terbaik seringkali tidak perlu disertai pertengkaran. Cukup dengan keberanian. Semakin dekat hari keberangkatanku untuk menerima posisi baru di kota lain, suasana di rumah terasa berbeda dari biasanya. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Awalnya hanya hal-hal kecil yang hampir tidak kusadari. Dimas yang biasanya pulang larut mulai pulang lebih cepat. Dimas yang biasanya sibuk dengan ponselnya mulai lebih sering menemani Arka bermain. Dimas yang selama ini jarang bertanya tentang pekerjaanku mulai menanyakan bagaimana persiapan promosi yang akan kujalani. Jika beberapa tahun lalu seseorang mengatakan bahwa semua ini akan terjadi, mungkin aku tidak akan percaya. Karena selama bertahun-tahun aku sudah terbiasa menjalani semuanya sendiri. Aku terbiasa memikirkan kebutuhan rumah. Aku terbiasa mengatur keuangan. Aku terbiasa mencari solusi ketika ada masalah. Aku terbiasa menjadi kuat bahkan ketika sebenarnya aku ingin bersandar. Namun kini, setelah semuanya hampir terlambat, Dimas mulai berubah. Suatu malam setelah Arka tertidur, aku sedang melipat pakaian di ruang keluarga. Rumah terasa tenang. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak perlahan. Dimas duduk di hadapanku. Tidak seperti biasanya. Ia tampak gelisah. Beberapa kali ia ingin berbicara, lalu mengurungkan niatnya. Aku tetap melipat pakaian tanpa berkata apa-apa. Hingga akhirnya ia menarik napas panjang. Rina. Aku mengangkat kepala. Iya. Aku mau bicara. Nada suaranya terdengar berbeda. Lebih pelan. Lebih berat. Aku menghentikan pekerjaanku. Dimas menunduk beberapa saat sebelum akhirnya berkata sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah kudengar. Maaf. Satu kata itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Bukan karena aku tidak pernah menginginkannya. Justru karena aku sudah terlalu lama berhenti berharap mendengarnya. Dimas mengusap wajahnya. Aku sadar aku banyak salah. Aku tetap diam. Membiarkannya berbicara. Aku selalu berpikir aku sedang melakukan hal yang benar. Ia tertawa kecil, tetapi terdengar pahit. Aku pikir selama aku membantu orang tua, berarti aku anak yang baik. Ia menatap lantai. Tapi aku lupa kalau aku juga seorang suami dan seorang ayah. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Karena itulah yang selama ini ingin ku sampaikan. Bukan soal uang. Bukan soal materi. Melainkan soal prioritas. Tentang bagaimana sebuah keluarga membutuhkan perhatian yang seimbang. Tentang bagaimana seorang anak membutuhkan kehadiran ayahnya.
Tentang bagaimana seorang istri membutuhkan pasangan untuk berbagi beban. Bukan memikul semuanya sendirian. Dimas melanjutkan. Aku sering menganggap kamu kuat. Aku tersenyum pahit. Aku memang harus kuat. Itu dia masalahnya. Aku menatapnya. Dimas menghela napas. Aku melihat kamu selalu bisa mengatasi semuanya. Makanya aku merasa semuanya baik-baik saja. Air mataku mulai menggenang. Karena ternyata selama ini kekuatanku justru membuat penderitaanku tidak terlihat. Orang-orang mengira aku baik-baik saja karena aku tidak mengeluh. Mereka mengira aku tidak terluka karena aku tetap tersenyum. Mereka mengira aku tidak kelelahan karena aku tetap berjalan. Padahal di balik semua itu ada begitu banyak malam yang kulewati sambil menangis diam-diam. Ada begitu banyak ketakutan yang kusimpan sendiri. Ada begitu banyak beban yang kupikul tanpa bantuan siapapun. Aku salah, Rina. Suara Dimas bergetar. Aku benar-benar salah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat air mata di matanya. Dan saat itu aku tahu, penyesalan yang ia rasakan bukan lagi sekadar kata-kata. Ia benar-benar mulai memahami apa yang telah terjadi. Hari-hari berikutnya menjadi penuh perenungan. Dimas mulai sering berada di rumah. Ia mulai ikut mengantar Arka ke sekolah bermain. Ia mulai membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Ia mulai bertanya tentang kebutuhan rumah tangga. Hal-hal sederhana yang dulu hampir tidak pernah kulihat. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan, Dimas menghampiriku. Aku sudah transfer uang untuk kebutuhan bulan depan. Aku terdiam. Biasanya aku harus mengingatkan berkali-kali. Bahkan seringkali aku harus menggunakan gajiku sendiri. Kini ia melakukannya tanpa diminta. Perubahan kecil itu membuat hatiku tersentuh. Namun luka yang bertahun-tahun tidak bisa sembuh dalam hitungan hari. Aku masih berhati-hati. Aku masih belajar mempercayai perubahan itu. Karena aku tidak ingin kembali kecewa. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian membuat semuanya semakin terbuka. Saat acara keluarga berlangsung, salah satu kerabat tanpa sengaja membicarakan perjuanganku di depan banyak orang. Kami salut sama Rina. Dia benar-benar kuat. Aku tersenyum canggung. Namun kerabat itu melanjutkan. Kami tahu selama ini dia yang banyak menanggung kebutuhan rumah. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa orang saling berpandangan. Aku bisa melihat wajah ibu mertuaku berubah. Beliau tampak terkejut. Mungkin selama ini beliau tidak pernah mengetahui kondisi sebenarnya. Atau mungkin beliau tidak pernah melihatnya secara utuh. Kerabat itu kembali berbicara. Kalau jadi Rina, saya belum tentu bisa sesabar itu. Aku menunduk. Bukan karena bangga. Melainkan karena semua kenangan pahit itu kembali muncul. Saat harus memilih membeli kebutuhan anak atau kebutuhan pribadi. Saat harus menunda keinginan sendiri. Saat harus menghadapi masalah keuangan sendirian. Saat merasa tidak dianggap. Semua itu kembali berputar dalam pikiranku. Aku melihat ibu mertuaku berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di wajah beliau. Beberapa hari setelah acara itu, ibu mertuaku datang ke rumah. Beliau datang seorang diri. Saat aku membukakan pintu, beliau langsung memelukku. Aku terkejut. Beliau menangis. Tangis yang selama ini tidak pernah kulihat. Maafkan ibu. Aku membeku. Beliau menggenggam tanganku erat. Ibu baru sadar. Air mata terus mengalir dari matanya. Ibu terlalu banyak meminta perhatian Dimas. Beliau menunduk. Sampai lupa kalau dia punya keluarga sendiri. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Karena selama bertahun-tahun aku membayangkan percakapan ini. Namun saat akhirnya terjadi, justru tidak ada kemarahan yang tersisa. Yang ada hanyalah kelelahan panjang yang perlahan mulai menemukan jawaban. Ibu minta maaf. Beliau mengulanginya berkali-kali. Dan saat itu aku menyadari sesuatu. Kadang penyesalan terbesar bukan datang karena kehilangan uang. Bukan karena kehilangan jabatan. Melainkan karena terlambat menghargai seseorang yang selalu tulus.
Hari yang selama ini semakin mendekat akhirnya tiba. Hari ketika aku harus berangkat untuk memulai babak baru dalam hidupku. Pagi itu matahari bersinar cerah. Namun suasana hatiku tidak sesederhana cuaca pagi itu. Ada rasa haru, ada rasa cemas, ada rasa bahagia, dan ada rasa sedih yang bercampur menjadi satu. Aku berdiri di depan jendela kamar sambil memandangi halaman rumah. Rumah sederhana yang menjadi saksi begitu banyak perjuangan. Di rumah inilah aku pernah menangis karena merasa tidak dihargai. Di rumah inilah aku pernah menghitung uang hingga larut malam. Di rumah inilah aku belajar menjadi kuat. Dan di rumah ini pula aku akhirnya melihat perubahan yang selama ini kuharapkan. Dimas menghampiriku. Ia berdiri di sampingku. Untuk beberapa saat kami hanya diam. Kemudian ia berkata pelan, "Terima kasih." Aku menoleh. "Untuk apa?" "Karena kamu tidak menyerah." Kalimat sederhana itu membuat mataku basah. Karena hanya aku yang tahu betapa dekatnya diriku dengan keputusasaan pada masa lalu. Betapa sering aku menangis saat semua orang tidur. Betapa sering aku mempertanyakan nilai diriku sendiri. Namun aku memilih bertahan. Aku memilih terus melangkah. Bukan karena aku lemah, melainkan karena aku percaya hidup tidak akan selalu berada di titik yang sama. Sejak permintaan maaf yang tulus itu, Dimas benar-benar berusaha berubah. Bukan dengan janji besar, melainkan melalui tindakan sehari-hari. Ia mulai menyusun anggaran keluarga bersama-sama denganku. Ia mulai melibatkan diriku dalam setiap keputusan penting. Ia mulai mengutamakan kebutuhan rumah tangga sebelum hal lainnya. Dan yang paling penting, ia mulai hadir sebagai seorang ayah. Arka terlihat sangat bahagia. Setiap sore mereka bermain bersama, membaca buku bersama, menggambar bersama, melakukan hal-hal sederhana yang dulu jarang terjadi. Melihat itu semua membuat hatiku hangat. Karena sebenarnya yang selama ini kuinginkan bukanlah kemewahan. Aku hanya ingin keluarga yang saling menghargai. Perubahan juga terjadi pada hubungan kami dengan keluarga besar. Ibu mertuaku mulai lebih menghormati batasan rumah tangga kami. Beliau tidak lagi mencampuri setiap keputusan. Beliau juga mulai lebih sering bertanya tentang kabarku, tentang pekerjaanku, tentang kesehatanku, tentang mimpiku. Hal-hal yang sebelumnya hampir tidak pernah beliau lakukan. Hubungan kami perlahan membaik, bukan karena masa lalu hilang, tetapi karena semua pihak mau belajar dari kesalahan. Dan itulah yang membuat sebuah hubungan bisa bertumbuh. Beberapa bulan kemudian kehidupanku berubah jauh dari yang pernah kubayangkan. Karierku berkembang. Kondisi keuangan kami lebih stabil. Arka tumbuh sehat dan ceria. Rumah tangga kami juga menjadi lebih terbuka. Namun pencapaian terbesar bukanlah soal jabatan atau penghasilan, melainkan keberanian yang akhirnya kutemukan dalam diriku sendiri. Keberanian untuk menghargai diri sendiri. Keberanian untuk berkembang. Keberanian untuk tidak terus-menerus mengorbankan kebahagiaan demi diterima orang lain. Karena saat seseorang mulai menghargai dirinya sendiri, dunia perlahan akan ikut melihat nilainya. Suatu sore aku duduk bersama Arka di taman. Angin berhembus lembut. Langit berwarna keemasan. Arka memeluk lenganku. "Bunda." "Iya, Nak." "Bunda sekarang bahagia." Aku tersenyum, lalu menatap langit yang luas. Aku teringat semua perjalanan yang telah kulewati. Tangisan, kesedihan, kekecewaan, kesabaran, harapan, dan akhirnya perubahan. "Iya." Jawabku pelan. "Bunda bahagia." Arka tersenyum. Aku memeluknya erat. Dan saat itulah aku menyadari pelajaran terbesar dalam hidupku. Kesabaran bukan berarti membiarkan diri terus terluka. Kesabaran adalah tetap menjaga hati agar tidak dipenuhi kebencian sambil terus berjuang memperbaiki masa depan. Karena pada akhirnya, keberhasilan terbaik bukanlah membuat orang lain kalah, melainkan membuktikan bahwa kita mampu bangkit tanpa kehilangan kebaikan hati. Dan itulah yang membuat suamiku serta mertuaku menyesal. Bukan karena aku membalas perlakuan mereka. Bukan karena aku menyakiti mereka.
Melainkan karena mereka akhirnya menyadari bahwa wanita yang selama ini dianggap biasa ternyata adalah orang yang paling tulus menjaga keluarga mereka. Dan ketika kesadaran itu datang, mereka hanya bisa berharap seandainya mereka menghargainya lebih awal.